Halo sahabat, jumpa lagi dengan Kak Gus. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan membahas beberapa soal. Ada 2 soal di sini, ya, mengenai jarak antara titik ke titik pada bangun ruang. Nah, di sini kakak punya prisma, ya, prisma trapesium, ya, ada prisma trapesium, dan juga ini adalah limas segi 5. Oke, nah kita akan bahas 2 soal ini. Kita lanjut dulu yang ini ya. Yang pertama di prisma prisma trapesium ya. Oke. Jika diketahui panjang AB 5 cm. Nah, ini diketahui panjang AB 5 cm. Ini AB ya. Ini AB 5 cm. Kemudian panjang AE BC ini BC. Kemudian EF, ini EF. Nah, itu adalah 4 cm. Jadi ini 4 cm. Ini 4 cm. Ini juga 4 cm. Nah, karena dia karena dia prisma trapesium, jadi kalau kita cermati ini 4, berarti HD juga sama 4. Ya kan? Terus BC 4 berarti FG juga 4. Nah, itu ya. Oke, berarti di sini kita dapatkan ABCD ini adalah persegi panjang, ya, dan EFGH ini adalah persegi. Nah, ya, itu. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah jarak antara titik A dan C. Jarak antara titik A dan C. Titik A itu adalah yang ini. Titik C adalah yang ini. Nah, jarak antara titik A dan C kita ilustrasikan menjadi sebuah garis, yaitu garis AC. Ini adalah garis AC. Yang tiada lain adalah jarak antara titik A dan C. Nah, sekarang kita jawab yang A ya. Yang A. Oke. Nah, untuk mencari AC, maka kita bisa menggunakan segitiga ABC. Nah, di mana? Di sini ABCD adalah persegi panjang. Berarti dia akan siku-siku di B. Ya, dia akan siku-siku di B. Mungkin kalau kita cermati, ini tidak terlihat siku-siku karena kita melihat prisma trapesium ini dari samping ya. Tapi kalian bisa membayangkan bahwa di sini adalah siku-siku di B karena ABCD ini adalah persegi panjang. Tapi kita lihatnya dari samping gitu ya. Oke. Nah, sehingga untuk mencari panjang AC ini kita gunakan segitiga ABC. Kakak gambar dulu segitiganya. Oke. Ini A, ini B, ini C, dan siku-siku di sini di B. Nah, kemudian di sini AB-nya 5. Terus BC-nya 4. Nah, untuk mencari AC kita cari dengan apa? Dengan Pitagoras. Jadi AC itu sama dengan akar ya AB kuadrat tambah BC kuadrat. Jadi akan sama dengan akar AB-nya adalah 5 kuadrat, BC-nya adalah 4 kuadrat, sehingga kita dapatkan akar 25 tambah 16, yaitu sama dengan akar 41 cm. Nah, selesai. Sudah ketemu kita panjang antara titik A dan C. Selesai. Nah, bentuk ini nggak bisa kita sederhanakan, ya, karena dia prima. Jadi kita biarkan saja. Sudah? Next, lanjut soal yang kedua, yang B. Nah, soal yang B. Di soal yang B ini, kita diminta untuk mencari jarak antara titik E dan C. E dan C. Nah, titik E ada di sini. Titik E-nya ada di sini. Titik C-nya ada di sini. Nah, ya. Jadi kalau kakak ilustrasikan, garisnya itu di sini. Garis EC.
Iya, ini. Ini adalah jarak antara titik E dan C, ya. Nah, bagaimana cara kita mencari jarak antara titik EC ini, jarak titik E dan C ini, atau garis EC? Nah, mari kita sama-sama cermati. Kita cari segitiganya, ya. Kita cari segitiganya. Segitiga mana yang bisa kita pakai? Nah, kalau kita cermati di sini, kita bisa menggunakan segitiga A, C, E, ya. Segitiga A, C, E. Mari kita sama-sama cermati segitiga ini. A, C, E. Nah, ini segitiga ini. Ya, segitiga A, C, E. Nah, di sini kalau kita cermati, AC ini adalah diagonal sisi atau diagonal dari persegi panjang ABCD, alasnya, ya kan? Nah, terus ini AE ini dia tegak lurus dengan alas. Dia tegak lurus dengan alas. Ya, tegak lurus dengan alas. Maka kita bisa tunjukkan bahwa segitiga ACE ini dia segitiganya siku-siku. Ya. Siku-sikunya di sini di A. Siku-sikunya di A. Ya, siku-sikunya di A. Sehingga kalau mau cari jarak antara titik E dan C, kita bisa pakai segitiga ACE ini. Jadi bisa kakak gambar ulang begini. Oke ya, siku-siku di sini. Di sini A-nya, di sini C-nya, dan di sini E-nya. Nah, sekarang diketahui AC. AC tadi kita udah cari ya. AC itu adalah akar 41. Kemudian AE. Nah, AE ini diketahui panjangnya adalah 4. Nah, sekarang kita cari EC. Cara mencari EC, kita bisa gunakan Pitagoras. Jadi EC sama dengan akar ini yaitu AE kuadrat ditambah AC kuadrat, ya. AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AE itu adalah 4, berarti ini 4 kuadrat. Tambah AC itu adalah akar 41, berarti akar 41 kuadrat. Ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti di sini akar 4 kuadrat adalah 16 tambah akar 41 kuadrat, ya, jadi tinggal dicoret aja akarnya ya. Jadi 41 sama dengan akar 57. Nah, ya. Oke. Nah, selesai. Dapatlah kita panjang garis EC yang merupakan jarak antara titik E dan C, ya. Next. Yang berikutnya. Yang ke C. Ya, yang ke C. Kita akan mencari jarak antara titik A dan G. Jarak antara titik A dan G. Nah, oke, sebelumnya kakak akan hapus dulu ini biar lebih gampang untuk melihatnya. Oke, sudah bersih sekarang. Nah, jarak antara titik A dan G berarti kita punya titik A, di sini titik A, ya, dan G. Nah, di sini titik G. Jadi jarak antara titik A ke G adalah garis yang menghubungkan antara titik A dan G itu, yaitu garis apa? Yaitu garis AG. Nah, ini. Oke, jarak antara titik AG, yaitu garis AG. Nah, ini kalau kita cermati, ini dia garisnya ini dia menembus ke ruang gitu ya. Jadi dia ada di antara ruangan yang ada di tengah-tengah prisma trapesium ini gitu ya. Jadi bisa kalian bayangkan ya. Jadi dia berada pada ruangnya, di bagian ruang kosong di tengah itu. Dia melintasi itu garisnya ya. Nah, kemudian untuk mencari panjang garis
AG ini, nah kita bisa gunakan segitiga yang mana? Nah, kita temukan segitiga siku-sikunya. Yaitu segitiga siku-sikunya adalah, coba kita cermati segitiga AGE. AGE, ya, AGE. Nah, segitiga AGE itu ini. AG, ini G ke E-nya ke sini. Itu, kemudian ini ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita cermati ini kan garis AE ini dia siku-siku terhadap bidang EFGH ini yang berupa persegi ini, ya. Berarti kalau kita cermati maka terlihat bahwa segitiga AGE ini dia siku-sikunya di E. Ya, siku-siku di E. Ini siku-siku dia di sini di E. Sehingga kalau kita mau mencari garis AG, bisa kita pakai segitiga ini, AGE ini. Ya. Nah, kakak gambar segitiganya seperti ini. Nah, itu ya. Siku-siku dia di sini. Di sini A, di sini J, dan di sini E. Nah, ya. Nah, lalu gimana? Nah, sekarang untuk mencarinya panjang AG, kita ketahui bahwa AE panjangnya 4 cm. Kemudian EG gimana? Nah, EG ini adalah diagonal dari persegi AEFGH, ya kan? Ini 4 cm, ini 4 cm, di sini 4 cm juga. Ya, jadi dia persegi. Nah, ini diagonalnya ini pasti akan sama dengan R akar 2. Ya, akan sama dengan R akar 2. Atau sisi akar 2 karena dia berupa bidang ya, sisi akar 2 boleh. Kalau dalam ruang kita sebutnya R akar 2. Kalau ruang dia disebut rusuk, kalau di bidang dia disebutnya sisi. Nah, kita mandangnya sebagai persegi. Berarti diagonalnya akan sama dengan S akar 2. S-nya adalah 4. Berarti ini pasti sama dengan 4 akar 2. Gitu ya. Sehingga EG panjangnya adalah 4 akar 2. Ini. Berarti di sini dia 4 akar 2. 4 akar 2. Nah, sekarang kita cari AG. AG sama dengan akar, gitu ya. Kita pakai Pitagoras. 4 kuadrat atau AE kuadrat ditambah EG kuadrat, ya. Nah, sekarang akar AE-nya 4, berarti ini 4 kuadrat, EG-nya 4 akar 2 kuadrat. Nah, dia. Nah, berarti ini akan sama dengan 4 kuadratnya 16 tambah 4 akar 2 kuadrat berarti sama dengan 4 kuadrat kali akar 2 kuadrat, gitu ya. Kalau masih bingung, di sini kakak tuliskan di sini ya. Maksudnya itu adalah 4 akar 2 kuadrat itu berarti sama dengan 4 kuadrat kali akar 2 kuadrat, gitu ya. 4 kuadrat adalah 16. Nah, ini adalah 16. Terus akar 2 kuadratnya itu adalah 2. Jadi 16 kali 2 adalah 32. Nah, jadi 4 akar 2 kuadrat sama dengan 32. Nah, sama dengan 16 tambah 32 itu adalah akar 48. Akar 48 ini bisa kita sederhanakan ya. Yaitu sama dengan 16 kali 3. Nah, karena 16 kali 3 berarti akar 16 bisa ditarik menjadi 4. Akar 3 nggak bisa, berarti kita langsung tulis 4 akar 3. Selesai. Nah, ya. Ketemu jawabannya. Nah, gampang kan? Terus, nah, kali ini kakak lanjutkan untuk soal yang nomor 2, di mana di nomor 2 di sini kita memiliki sebuah limas segi 6 beraturan ya, yaitu T A, B, C, D, E, F. Ya, itu namanya. Nah, di sini diketahui panjang AB 10 cm dan TA sama dengan 13 cm. Berarti di sini 10, ya kan?
Karena dia segi 6 beraturan, maka ini panjangnya sama semua. Nah, itu ya. Nah, kemudian TA sama dengan 13 cm. TA ini adalah rusuk tegak dari limas. Ya. Ini. Jadi ini 13. Ya. Sudah? Yang ditanya, oh ya, ini diketahui. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Titik O merupakan titik tengah garis BE. Garis BE itu yang ini. Ini B, ini E. Nah, gitu ya. O itu ada di tengah-tengahnya. O ada di tengah-tengahnya, di sini. Di sini ada O, ya. Di sini ada O. Nah, tentukan jarak antara titik T dan O. Ini titik T, di sini titik O. Kita diminta untuk mencari jaraknya. Berarti sama artinya kita mencari garis dari TO. Nah, ya, garis dari TO. Oke. Sebelum kita mencari panjang garis TO, kakak ingin mengajak kalian untuk mencermati limas ini dulu. Nah, di limas segi 6 ini, ya, terutama di bagian alasnya, di bagian segi 6 ini, karena dia segi 6 beraturan, ya, alasnya segi 6 beraturan, maka sifatnya yang perlu kalian ingat adalah B ini kan diagonalnya. Ya, jadi diagonalnya itu bisa kita gambarkan lagi. Selain BE itu adalah ini CF. Nah, ya. Dan juga AD. Tuh, ya. Nah, mereka akan bertemu di satu titik yang sama. Ya, mereka kan bertemu di satu titik yang sama. Nah, yang tiada lain, titik inilah yang sama dengan titik O yang tadi. Ya, ini sama dengan titik O. Ya. Karena dia titik O itu adalah pertengahan dari BE. Ini berarti sama dengan yang di sini, ya kan? Titik tengahnya ya, berarti sama. Ini pun juga sama, ini dengan ini, ya, dengan ini gitu. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan kakak keluarkan sebuah segitiga. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Misalkan segitiga OBC. Nih, OBC, ya. Nah, di mana? Di sini karena di sini dia segi 6 beraturan. Berarti besar sudutnya kan 360 derajat. Ya kan, 360 derajat. 360 derajat dibagi 6 berarti untuk sudut di sini aja 60 derajat. Ya. Berarti kalau di sini aja dia 60 derajat. Ya kan? Nah, kemudian panjang yang ini dengan yang ini kan sama. Berarti dia segitiga sama kaki. Sama kaki. Nah, panjangnya sama. Lalu karena panjang segitiganya sama kaki, berarti di sini sama di sini besar sudutnya sama kan? Nah, karena besarnya sudutnya sama, ini segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat dikurangi 60 adalah 120 derajat. Di sudut yang ini dan ini sama, berarti 120 bagi 2 ternyata 60 derajat. Nah, berarti kita dapatkan di sini 60 derajat, ini 60 derajat. Jadi, kita bisa tunjukkan bahwa segitiga BOC ini adalah segitiga sama sisi. Nah, kenapa? Karena dia memiliki besar sudut di setiap sudutnya sama. Itu salah satu sifat dari segitiga sama sisi kan. Panjang sisinya sama, ketiga panjang sisinya sama, dan besar sudut-sudutnya juga sama. Berarti kita bisa simpulkan ini BOC segitiga sama sisi. Begitu pula dengan segitiga-segitiga yang lainnya. Ini juga segitiga sama sisi. Jadi karena BC-nya ini adalah 10, berarti yang lain juga 10 cm. Bisa dipahami ya sampai situ ya? Bagus. Nah,
Karena penting kita ketahui ini, kenapa? Karena ini konsep ini, pengetahuan ini akan membantu kita untuk mencari panjang dari TO ini, ya. Nah, panjang TO adalah garis panjang dari TO ini itu adalah jarak yang menentukan jarak antara titik T dan O, ya. Ini jarak antara titik T dan O. Jadi kalau misalkan kakak ilustrasikan dia, ini adalah jarak antara titik T ke O, itu adalah garis TO. Inilah yang kita cari. Nah, untuk mencari ini, garis ini, kita bisa cari dulu segitiga siku-sikunya. Nah, mana yang paling gampang? Ada banyak sekali sebenarnya yang bisa kita temukan segitiga siku-siku di sini yang berkaitan dengan garis TO ini. Salah satunya adalah segitiga T O kemudian ini ya sana. Oke, nah kita bisa pakai segitiga TOA, ya, TOA untuk mencari jarak titik T dan O, ya. Jadi kakak ilustrasikan gambarnya seperti ini. Jadi kakak bisa gambar dulu segitiganya. Ini ke situ, ini ke sana. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Siku-sikunya dia di sini. Ya, sini. Di sini O, di sini T, di sini A. Nah, ya. TO mau kita cari. TA diketahui adalah 13. AO, nah AO ini kan dia kita sudah cari tadi bahwa ini adalah segitiga sama sisi. Ini 10 cm, ini 10 cm, ya ini juga pasti 10 cm. Berarti AO adalah 10 cm. Seperti itu. Nah, sekarang mencari TO, ya tinggal kita pakai Pitagoras ya. TO sama dengan akar, ya. Karena yang kita cari adalah sisi yang ini dan diketahui adalah sisi miring, maka Pitagorasnya bukan penjumlahan, tapi kita kurangi. Yaitu AT kuadrat dikurangi AO kuadrat sama dengan akar AT adalah 13, jadi 13 kuadrat dikurangi AO adalah 10, jadi ini 10 kuadrat. Jadi akar 13 kuadrat adalah 169 dan AO adalah 100. Nih 10 kuadrat adalah 100. Nah, selesai. Tinggal dikurangi 69. Nah, jadi panjang garis TO yang menunjukkan bahwa jarak antara titik T dan O adalah akar 69 cm. Tuh, gampang kan? Ya. Jadi intinya yang pertama, kalian nyatakan dulu dia berupa garis. Jarak antara titik ke titik itu. Kedua, temukan segitiga siku-sikunya. Ya. Dan yang ketiga, kalian cari panjang garis itu menggunakan teorema Pitagoras. Oke? Itu dulu dari kakak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kalian belum paham, kalian bisa putar ulang lagi video ini. Oke? Sampai jumpa.